Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi di channel Ahmad Farhan. Dan bersama saya ada istri tercinta. Kebetulan kita hari ini spesial di Rumah Senyum Dental Care karena baru saja menyelesaikan pekerjaan pasien dah habis, dan sebelum kita pulang kita akan berbincang-bincang, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk sahabat semua. Masih ada kaitan dengan topik kita sebelumnya. Jadi ini kita akan bicara tentang baby blues. Baby blues. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang belum pernah tahu atau Karena pernah kebanyakan bapak-bapak, Iya. laki-laki itu tidak tahu kalau ada perubahan suasana hati istri pasca melahirkan. Ya, jadi baby blues ini adalah kondisi psikologis seorang istri pasca melahirkan. Ya. Nah, nanti kita akan bagi pengetahuan dan pengalaman kita. Umi, sebenarnya bagaimana baby blues itu sendiri ketika Umi baru atau kita mendapatkan anak pertama atau Bang Fakir dulu? Kalau pengalaman Umi 4 kali melahirkan Iya. dengan 4 anak, dari 4 itu anak pertama dan anak keempat itu baby blues. Iya. Anak Karena- pertama Abang Fakir, anak keempat adik Fasha. Kalau anak pertama itu hampir memang 80% ibu yang baru melahirkan anak pertama itu biasanya mengalami baby blues. Iya. Itu. Jadi baby blues itu perubahan suasana hati. Kadang ibu juga tidak tahu, ibunya juga tidak tahu kalau dia itu mengalami baby blues. Jadi dia tiba-tiba merasa sedih, kemudian merasa lelah, mudah marah, mudah sensitif, kemudian serba salah, nggak bisa tidur, seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya baby blues. Kebanyakan si ibu tidak tahu, kebanyakan si bapak juga tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya baby blues. Ya, jadi pernah juga ada yang bertanya kepada kita, dia pengantin baru waktu itu, dia bertanya bahwa ada apa sebenarnya dengan istrinya, kok dia melihat ada perubahan tutur kata, perubahan sikap pasca melahirkan. Nah, sebenarnya itulah yang kita maksud kondisi seorang istri pasca melahirkan ada perubahan yang itu dikenal baby blues. Iya. Nah, jadi kita atau Umi pun merasa ketika anak pertama, apa yang dirasakan waktu itu ketika kita mendapatkan Fakir? Kalau Abang Fakih waktu itu karena pengalaman anak pertama, Umi baru belajar menjadi ibu dan si anak juga baru belajar menjadi anak. Iya. Ya. Kemudian dipicu lagi kesulitan ASI. Jadi ASI tidak langsung serta-merta keluar. Kalau dulu gambarannya waktu hamil, udah hamil aja, kemudian nanti melahirkan, nanti ASI, menyusui dan lain sebagainya. Tidak pernah tergambarkan bahwa setelah melahirkan tuh ada rasa sakit setelah melahirkannya, kemudian ada rasa lelah karena harus begadang, tiba-tiba ASI nggak keluar, belum lagi tuntutan sana sini kenapa nggak di ASI, kenapa nggak di ASI dan lain sebagainya. Jadi ada rasa bersalah, ada rasa menjadi ibu tidak sempurna. Nah, hal-hal seperti itu yang memicu baby blues. Itu kalau Abang Fakih. Kalau yang kedua, Kakak Fatah tidak baby blues karena Fatah itu anak kedua dan sudah jauh jaraknya. Jadi 2 tahun. Jadi antara Fakir dan Fatah kita 2 tahun. berjarak 2 tahun. Jadi sudah lebih siap. Kalau yang ketiga, Azalea itu perempuan. Jadi memang karena 1-2 laki-laki, yang ketiganya perempuan, jadi memang sudah diharap-harapkan. Nah, yang baby blues lagi itu yang keempat, si Fasha. Jadi kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, Allah punya anak yang ketiga dan keempat itu dalam 1 tahun. Di 2015 Azel di 22 Januari dan si Fasha di 24 November di tahun yang sama, 2015. Nah, karena jaraknya dekat, Azel dengan Fasha ini cuma selisih 10 bulan dari ada yang ketiga dan keempat ini hanya selisih 10 bulan. Jadi waktu Fasha ini lahir, Azel ini masih usia 10 bulan. Kemudian belum bisa berjalan, masih merangkak. Kemudian tiap ada orang yang lihat, orang selalu
masih kecil sudah punya adik. Iya. Kemudian belum lagi belum lagi omongan orangnya udah nggak disayang lagi karena sudah adik. Nah, omongan-omongan seperti itu menjadi beban si ibu karena selisihnya yang sangat dekat sehingga jadi mudah sedih, jadi hilang mood dan lain sebagainya. Jadi teman semua, tanpa disadari, boleh jadi ketika teman istrinya baru melahirkan atau satu keluarga baru punya keturunan, maka ada kondisi di mana istri saat dia dalam kondisi lelah, harus menyusui, tidur malam, kadang nggak sempat mandi pagi sementara suaminya sudah bekerja, dan itu ternyata juga akan mempengaruhi kondisi apa yang dalam hati seorang istri. Nah, tidak jarang suami tidak menyadari bahwa itu adalah kondisi di mana istri harus dibantu, disupport, ditambah lagi mungkin dia harus bekerja rumah, cuci piring, nyapu, ngepel dan seterusnya, sementara suami di luaran. Nah, apa yang dirasakan ketika Abang Faki mengalami baby blues, adik Fasa mengalami baby blues. Nah, sebenarnya sebagai seorang istri atau paling tidak bisa menyampaikan, sebenarnya seorang istri ketika merasakan atau mengalami kondisi baby blues itu sendiri, kepada suaminya dia sebenarnya pengen seperti apa? Iya, jadi support suami dan keluarga itu penting untuk keluar dari baby blues ya. Karena jangan sampai baby blues ini menjadi baby blues yang berkepanjangan sehingga jatuh pada depresi pasca persalinan. Ya, jadi ada depresi pasca persalinan akibat baby blues yang berkelanjutan. Ya, tadi karena perasaan-perasaan batin seorang istri, ya tadi dia capek, sementara suaminya malah tidak mengerti, bisa akibat depresi. Iya. Ada kasus yang mungkin kita bisa baca, beberapa kejadian kasus yang seorang ibu akhirnya membunuh anaknya mengubur anaknya hidup-hidup, kemudian atau dia bunuh diri setelah membunuh anaknya, itu karena depresi pasca persalinan. Itulah kenapa si suami harus peka, harus sensitif. Kalau istrinya tiba-tiba kok jadi lebih pendiam, lebih mudah sedih, lebih mudah marah setelah dia melahirkan. Karena bebannya setelah melahirkan itu sungguh berat. Ya, dia sakit, kemudian dia harus belajar menyusui, kemudian nafsu makannya hilang, dia harus bergadang, dia harus mengerjakan pekerjaan belum rumah. Lagi mungkin ada perasaan terjadi pelebaran fisik. Iya. Sehingga kok badannya tidak seperti dulu. Maka kita sampaikan bahwa ketika seorang wanita melahirkan, mendapatkan keturunan, menyusui dan seterusnya, maka tidak bisa tidak bahwa akan terjadi pelebaran fisik, akan terjadi perkembangan fisik, dan itu semuanya akan menjadikan beban. Jangan dianggap kemudian ini, wah aku tak selangsing dulu. Ya nggak mungkin juga harus selangsing sebelum menikah atau sebelum melahirkan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kemudian pesan untuk teman-teman kita ketika mendapati kondisi bahwa sang istri mengalami baby blues atau seorang suami seharusnya bagaimana ketika mendapat istri yang sedang baby blues. Jadi kita harus tahu kalau itu baby blues. Kemudian kalau bisa mengkomunikasikan ke suami juga harus peka bahwa ini baby blues. Jadi harus cari jalan keluar. Kalau Umi dulu, 2 minggu setelah melahirkan, Umi pamit sama Baba untuk izin praktek lagi karena bagi Umi praktek itu hiburan. Kenapa hiburannya nggak lama? Jadi jam 5 sampai jam 8 malam merefresh diri, keluar dari rumah untuk bertemu dengan orang-orang, bercerita, bercengkrama, kemudian balik lagi. Jadi itu kalau ibu-ibu lain bisa misalnya diajak keliling-keliling sekedar makan bakso, melihat dunia luar, atau biar dia bercerita kalau zaman sekarang sudah bisa ada medsos mungkin dan lain sebagainya. Jadi pengalaman saya juga berarti teman-teman yang berposisi sebagai seorang suami, apalagi pernikahan yang baru punya anak pertama atau nanti berencana yang kedua, tentu harus menyadari ketika posisi istri nanti melahirkan atau pasca melahirkan, posisi seorang suami harus menyadari akan ada kondisi di mana seorang istri butuh lebih perhatian. Jangan sampai kita yang suami bekerja di luar, kita rapi, wangi dengan pakaian serba rapi, sementara istri di rumah
kondisinya kadang pagi kita nggak mandi atau masih sibuk, masih bau ASI, kemudian harus mengerjakan pekerjaan Iya, rumah lagi. benar. Nah, hal-hal begitu bisa berpengaruh betul terhadap Psikologis psikologis ibu. seorang ibu atau seorang istri. Jadi perlu Dia hanya butuh support. ya, jadi Dia hanya butuh support. didukung dan dia hanya butuh didengar ceritanya. Kemudian diajak keliling-keliling jalan-jalan, makan bakso bakar yang murah-murah. Iya. Sudah cukup kok buat Iya. si ibu untuk menghibur keluar dari baby bluesnya seperti itu. Jadi Karena memang- Umi pernah punya pengalaman ada pasien yang datang ke puskesmas, Iya. dia tergopoh-gopoh sambil bawa bayinya Nah. seperti kecemasan seperti itu kan, terus bilang, "Ibu tolong anak saya ini sakit." Iya. Terus Umi suruh bidan dan perawat dan dokter untuk memeriksa, ternyata tidak ada sakit, anaknya sehat-sehat aja. Jadi seperti itulah gambaran psikologis ibu yang baby blues. Jadi menganggap anaknya itu ada masalah. Padahal sebenarnya masalah di ibunya. Terus Umi tanya, ibu akhirnya Umi ajak cerita, Umi ajak sharing, ibu kenapa? Iya. Saya bilang, Umi tahu ini baby blues. Iya. Kalau tidak dibantu bisa menjadi depresi. Ibu kenapa? Dia akhirnya cerita rupanya ada masalah dengan si bapak. Iya. Nah, sampai Umi harus menelpon suaminya untuk menceritakan kondisi si ibu ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah gambaran baby blues. Kalau misalnya tidak dibantu, dia sungguh bisa membahayakan ibunya dan bisa membahayakan bayinya. Ya, jadi teman-teman ketika ini bisa dianggap sebagai informasi, pengetahuan dan satu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa dijadikan catatan dan mesti diingat kembali ketika pada satu saat akan menemukan kondisi baik pada keluarga sendiri atau temannya atau saudaranya, bahwa ternyata ada satu fakta, ada satu fenomena, ada satu kejadian di mana seorang istri bisa mengalami baby blues yang ketika kondisi itu dia butuh support seorang suami. Benar. Dia butuh dukungan seorang suami untuk mengcover. Jadi kalau saya sendiri biasa mengerjakan semua pekerjaan rumah untuk membantu Umi. Artinya seorang suami tidak perlu malu, tidak perlu membatai seakan-akan ini pekerjaan istri, ini pekerjaan suami. Sementara saat itu istri butuh dukungan, butuh support. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, yang sama-sama kita saling mendoakan rumah tangga kita baik-baik saja di tengah kehidupan yang juga penuh fitnah, dan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rumah tangga ini adalah proses belajar yang panjang. Bahkan tidak mungkin rumah tangga ini harus dicukupkan dengan pelajaran yang kita dapatkan. Meskipun pengalaman orang lain itu sungguhnya pelajaran yang berarti untuk kita. Ingat satu pernyataan yang sederhana kita sampaikan, bahwa namanya rumah tangga itu pasti rumit. Namanya rumah tangga itu pasti rumit. Kalau sederhana itu namanya rumah makan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dengan telah menyaksikan channel kami ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.